Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang sensor turbidity dan pH pada instrumen pengukuran kualitas air dalam mata kuliah instrumentasi air yang diampu oleh Bapak Sabar, Pak Perial, dan Ibu Selma, juga Bu Ramayanda. Untuk nama kelompoknya sendiri, yaitu terdiri dari saya sendiri, yaitu Taza Afifa Farnella, dan juga rekan saya Gibran Samegana. Baiklah, di sini kami akan memulainya dengan memperkenalkan komponen-komponen dari alat pengukuran yang akan kami buat. Komponen yang pertama yaitu ada pH meter yang berada pada sisi sebelah kiri. Kemudian ada LCD sebagai nanti hasil outputannya, yang mana berada di bagian atas seperti yang tertera. Kemudian ada juga sensor turbidity atau sensor kekeruhan yang berada pada sisi kanan, dan yang di bagian tengah merupakan komponen dari Arduino Uno. Untuk komponen pelengkap lainnya yaitu terdiri dari ada resistor, juga kapasitor. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang program yang akan menjalankan dari alat yang telah kami buat ini. Berikut merupakan program yang berjalan dalam alat yang telah kami buat. Baiklah, di sini merupakan program yang berjalan pada alat yang telah kami buat. Pada baris pertama, ini merupakan library dari liquid kristalnya sendiri. Kemudian, pada bagian ketiga ini merupakan eh, pin-pin yang akan menyambungkan alat ke pin yang akan diberikan selanjutnya. Kemudian pada bagian baris 5, 6, dan seterusnya ini merupakan eh, pin yang akan disambungkan kepada pH sensor seperti yang tertera di sini. pH sensor akan disambungkan ke pin A0, kemudian sensor turbidity ini akan disambungkan kepada pin A1. Kemudian untuk float ini merupakan eh, variasi yang akan digunakan dan juga kalibrasi dari value juga turbidity value. Kemudian di sini dilanjutkan ke uncyclope INT, kemudian eh, INT buffer, kemudian juga void setup, yang mana void setup ini akan menyambungkan semua pin-pin yang ada di atas. Kemudian pada bagian baris 13 ini tadi merupakan deklarasi dari input LCD-nya, yang mana void setup ini akan mengeset pin yang akan kita gunakan nantinya. Eh, Selanjutnya, pada bagian baris 17 ini merupakan void loop untuk eksekusi daripada program yang telah kita deklarasikan di atas dan menjalankan program ini secara berulang sesuai dengan perulangan yang akan dilakukan tanpa batasnya itu. Di sini dijelaskan bahwa pH value ini dideklarasikan sebagai analog rate yang merupakan dari pH sensor pin. Kemudian juga float dari pH ini sama dengan convert to pH menjadi pH value. Di sini diletakkan komentarnya untuk read turbidity sensor. Kemudian dijelaskan juga di sini dideklarasikan INT turbidity value itu sama dengan analog read-nya. Jadi dia nanti masuk ke turbidity sensor pin-nya. Untuk bagian float turbidity ini sama dengan mengkonvert ke kekeruhannya, yang mana akan menjadi nilai turbidity value-nya.
Oke, di sini dituliskan display sensor reading on LCD screen yang akan menyambungkannya kepada nanti LCD screen-nya. Kemudian pada baris 28 ini ditulis juga komentar make decisions based on sensor reading. Jadi ibaratkan if apabila pH lebih kecil daripada 6,5. Kemudian if selanjutnya juga pada turbidity ini dideklarasikan bila kekeruhannya lebih besar daripada nilai 50. Kemudian eh, perumpamaan ini akan mengaktifkan turbidity removal filternya. Nah, yang mana nantinya akan mendelay eh, untuk perintah selanjutnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gibran Samegana. Kepada saudara Gibran saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk perintah selanjutnya pada baris ke-40 yaitu float convert to pH. Di mana di sini adalah perintah untuk menunjukkan bagaimana caranya menghitung perintah dari sensor pH tersebut. Yang pertama yaitu buffer R. Buffer R ini di sini berfungsi sebagai seperti tempat penyimpanan perintah gitu untuk pengulangan-pengulangan perintah seperti yang di bawah ini. Jadi di sini kami buat for in untuk perhitungannya yaitu I sama dengan 0. Jika I lebih kecil dari 9 maka I ditambah. Kemudian jika J sama dengan I tambah 1 maka J kurang dari 10 maka J juga ditambah. Kemudian diberi percabangan apabila buffer I lebih besar daripada buffer J, maka temperatur akan membaca seperti ini. Hasil akhirnya akan membaca seperti ini. Kemudian setelah selesai dari program tersebut, kita buat lagi. Setelah kan ini buat perhitungannya gitu. Ini perintah kemudian kita buat perintah buat menghitung hasilnya. Setelah hasilnya didapat, kita buat seperti ini. I sama dengan 2. Jika I lebih kecil daripada 8, maka I ditambah. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah perhitungan untuk sensor pH, di mana kita dapat sensor pH di Arduino itu membaca lewat voltase begitu. Jadi hasil yang dibaca dikali ini nih, dikali 5,0 dibagi 1024 dibagi 6. Dari mana sih dapat ini? Ini dapat dari ketetapan yang sudah diatur gitu. Kayak buat convertnya itu udah diatur. Kemudian buat hasil ya, kan setelah hasilnya dapat, ini dikali kan. Dari voltase itu dikali hasilnya ini. Kemudian untuk dapat hasil pH-nya, dihitung dengan cara ini. Sama dengan minus 5,70 dikali voltase hasil ini, ditambah calibration value-nya. Calibration itu yang dari sini nih. Terus nanti setelah hasilnya dapat, kemudian deklarasi, maka akan ngeprint ke LCD gitu. Dan inilah kolom-kolom dari LCD-nya. Nanti di LCD akan tertera gitu tulisan hasilnya. pH value hasilnya berapa yang telah terbaca. Di sini karena mungkin alatnya perlu waktu gitu ya. Jadi kami buat delay selama 300 milidetik untuk alatnya kemudian membaca hasil-hasil pembacaan selanjutnya. Kemudian yaitu untuk perintah perhitungan turbidity sensor. Jadi kami di sini buat kurang lebih sama lah kayak yang di pH sensor ini. Cuman dia bedanya ada sedikit penambahan-penambahan yang lebih lengkap gitu. Dengan cara yaitu kalau di sini kan kami buat komen yaitu dari turbidity sensor yang membaca kalau analog volume turbidity sensor. Jadi dari turbidity sensor ini
Kemudian kami turunkan lagi ke bawah yaitu untuk hasilnya. Kurang lebih sama kayak kerjanya kayak di pH meter ini. Hasilnya yaitu dikali 5,0 dibagi 1023,0 dikali turbidity value hasil dari voltasenya. Kemudian dari itu akan dikonvert dari value to voltage. Di hasil ini ke voltasenya. Gimana sih cara convertnya ya ini? Rumusnya yaitu sama dengan 1,3342 dikali turbidity value dari sini, turbidity value ini, terus dikali turbidity value lagi, dikali turbidity value lagi 3 kali, terus dikurang 2,55,86 dikalikan turbidity value lagi 2 kali, ditambah 857,39 dikali turbidity value lagi. Terus setelah itu semua didapat, dikurang 827,67. Kemudian akan menghitung hasil calibration untuk hasil akhir turbidity sensornya. Kemudian untuk setelah hasilnya didapat, kami buat perintah yaitu untuk menampilkan hasil di LCD-nya nanti seperti ini. Jadi kami buat kolom-kolomnya seperti ini dengan format NTU. Kemudian kami buat pengaturan delay-nya sebanyak 200 milidetik. Mungkin sedikit dari ini penjelasan tentang program-programnya. Untuk simulasinya mungkin bisa kami lanjutkan ke simulasi dan saya kembalikan ke Saudari Taza. Baiklah, itu tadi merupakan penjabaran dari codingan untuk menjalankan alat yang merupakan sensor turbidity atau kekeruhan dan pH dari hasil yang kita buat tadi. Kemudian akan berlanjut kepada simulasi dari alatnya sendiri. Mungkin kurang lebih begini ya. Setelah alatnya tadi dapat dan program codingannya sudah berhasil tanpa error, kita coba untuk simulasinya. Karena mulainya agak lama itu karena tadi kami atur delay-nya yang sekitar 300-200 tadi itu. Nanti setelah alatnya berjalan begitu, dia akan membaca nih. Misalnya kita ini masukin ke air, alat ini nanti akan ngebaca gitu. Hasilnya berapa dikali hasil ini tadi nih. Misal buat pH meter, kan udah kebaca nih dari voltasenya. Terus hasil tadi dikali ini, kali ini, hasil akhirnya kan ini dikali ini. Terus kemudian dibuat hasil akhirnya di hasil ini. Terus kemudian ntar ketika sudah ketemu hasilnya, maka akan menampilkan di LCD-nya ini. Kayak sensor pH hasilnya berapa gitu. pH-nya berapa. Terus kemudian untuk turbidity sensor, kurang lebih sama kayak yang di pH meter tadi. Ketika ini ngebaca, terus hasil sudah didapat, kemudian dikali, dikonvert ke voltage, hasilnya ntar dikali ini nih. Rumus yang panjang tadi, kemudian hasil akhirnya ntar akan di print di LCD juga. Seperti itu. Terus kita juga bisa ngatur nih, kayak besar ininya seberapa voltase-voltasenya. Bisa 80%, 50%, 4%. Mungkin kurang lebih seperti itu simulasi alat yang kami buat. Dan saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Saudari Taza. Baiklah, terima kasih Gibran telah menyampaikan simulasinya. Mungkin
dari kelompok kami cukup sekian penjelasan tentang alat yang kami buat, beserta dengan codingan dan juga simulasi berjalannya alat yang telah kami buat. Sehingga mungkin apabila ada kesalahan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.